Jose Mourinho telah memenangkan hampir semua trofi yang bisa dimenangkan seorang pelatih. Ia juga berkali-kali dipecat, dihina, dan dianggap telah kehilangan sentuhannya. Namun setiap kali dunia sepak bola mengira kisahnya telah selesai, Mourinho selalu muncul kembali ke tempat yang tidak terduga. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk kisah menarik dari dunia sepak bola lainnya. Jauh sebelum dia dikenal sebagai The Special One, Jose Mourinho hanyalah seorang pemuda dari Setúbal, Portugal, yang bermimpi hidup di dalam sepak bola. Ayahnya adalah seorang penjaga gawang profesional yang kemudian menjadi pelatih. Mourinho mencoba mengikuti jejaknya sebagai pemain. Namun, ia segera menyadari sesuatu yang menyakitkan. Kemampuannya tidak cukup untuk membawanya ke level tertinggi. Karir bermainnya berakhir tanpa pertandingan besar, tanpa trofi bergengsi, dan hampir tanpa seorang pun yang mengenal namanya. Tetapi Mourinho tidak meninggalkan sepak bola. Ia memilih mempelajari permainan yang gagal ditaklukkannya sebagai pemain. Ia belajar ilmu olahraga, bekerja sebagai guru pendidikan jasmani, melatih tim junior, menjadi pencari bakat, dan menganalisis pertandingan. Mourinho mungkin tidak memiliki kecepatan dan teknik untuk menjadi pemain hebat, namun ia memiliki sesuatu yang lebih langka, kemampuan membaca sepak bola sebagai sebuah pertarungan. Kesempatan besarnya datang pada 1992 ketika pelatih Inggris Bobby Robson datang menangani Sporting CP. Robson membutuhkan seorang yang dapat membantunya berkomunikasi dalam bahasa Portugis. Mourinho menerima pekerjaan sebagai penerjemah. Di mata orang banyak, ia hanya berdiri di samping Robson untuk menerjemahkan perkataan sang pelatih. Namun Mourinho tidak sekedar menerjemahkan bahasa. Ia mempelajari cara seorang pelatih besar mengambil keputusan, membangun hubungan dengan pemain, menghadapi media, dan mengendalikan ruang ganti. Hubungan mereka berlanjut ke Porto dan Barcelona. Di Spanyol, Mourinho juga bekerja bersama dengan Luis van Gaal. Perlahan-lahan, ia tidak lagi dipandang sebagai penerjemah, tetapi sebagai asisten pelatih yang memahami taktik secara mendalam. Mourinho mengamati semuanya. Ia mencatat latihan, menganalisis lawan, dan mulai membangun filosofi sendiri. Bagi Mourinho, sepak bola bukanlah perlombaan untuk terlihat paling indah. Sepak bola adalah permainan tentang kelemahan, ruang, psikologi, dan hasil akhir. Pada tahun 2000, Benfica memberinya kesempatan pertama sebagai pelatih kepala. Namun, masa kerjanya hanya berlangsung beberapa bulan akibat konflik dengan manajemen klub. Bagi pelatih lain, kegagalan pertama itu mungkin menjadi akhir. Bagi Mourinho, itu hanya bukti bahwa ia belum menemukan panggung yang lebih tepat. Ia kemudian melatih União de Leiria dan membawa klub kecil tersebut bersaing di papan atas. Penampilannya menarik perhatian Porto, klub yang saat itu sedang membutuhkan kebangkitan. Ketika datang ke Porto pada Januari 2002, Mourinho tidak merendahkan ambisinya. Ia menyatakan bahwa Porto akan menjadi juara pada musim berikutnya. Ia memenuhi janji itu. Pada musim 2002-2003, Porto menjuarai Liga Portugal, Piala Portugal, dan Piala UEFA. Namun, Mourinho belum puas. 1 tahun kemudian, Porto melangkah ke final Liga Champions 2004. Mereka menghadapi AS Monaco, tetapi sebenarnya Porto telah menciptakan kejutan yang lebih besar ketika menyingkirkan Manchester United. Dalam pertandingan di Old Trafford, gol Kostika pada menit-menit terakhir membuat Porto lolos. Mourinho berlari meninggalkan bangku cadangan, mengepalkan tangannya, lalu meluncur di tepi lapangan untuk merayakannya bersama para pemain. Momen itu memperkenalkan Jose Mourinho ke dunia. Porto kemudian mengalahkan Monaco 3-0 di final. Klub dengan sumber daya terbatas berhasil menjadi juara Eropa di tengah dominasi klub-klub kaya. Mourinho datang ke konferensi pers sebagai juara Eropa dan memperkenalkan dirinya dengan kalimat yang kemudian menjadi bagian dari sejarah sepak bola. Ia tidak ingin dianggap sebagai pelatih biasa. Ia menyebut dirinya dengan sosok yang istimewa. Sejak saat itu, dunia mengenalnya sebagai The Special One. Chelsea kemudian membawanya ke Liga Inggris. Dengan dukungan dana Roman Abramovich, Mourinho membangun tim yang kuat, disiplin, dan sangat sulit dikalahkan. Pada musim pertamanya, Chelsea menjuarai Premier League dengan hanya kebobolan 15 gol dalam 38 pertandingan. Sebuah rekor yang masih bertahan. Mereka mengumpulkan 95 poin dan mengakhiri penantian 50 tahun untuk menjadi juara Liga. Musim berikutnya, Chelsea kembali menjadi juara. Namun, kesuksesan Mourinho selalu memiliki harga. Metodenya menciptakan loyalitas luar biasa, tetapi juga tekanan besar. Ia melindungi pemainnya dari serangan luar, kemudian menuntut mereka memberikan segalanya untuknya. Hubungan dengan manajemen Chelsea memburuk. Pada 2007, Mourinho pergi, tetapi ia tidak beristirahat lama. Inter Milan memanggilnya pada 2008. Di Italia, Mourinho menghadapi kritikan karena gaya bermainnya dianggap terlalu defensif. Namun, ia tidak datang untuk memenangkan perdebatan. Ia datang untuk memenangkan pertandingan. Puncaknya terjadi pada 2010. Inter menyingkirkan Barcelona yang dilatih Pep Guardiola di semifinal Liga Champions. Pada leg kedua di Camp Nou, Inter bermain dengan 10 orang selama lebih dari 1 jam. Mereka bertahan di bawah tekanan dan tetap lolos. Setelah pertandingan, Mourinho berlari ke tengah lapangan sambil mengangkat satu jari ke udara. Para pendukung Barcelona marah, tapi baginya malam itu adalah kemenangan atas tim yang dianggap hampir sempurna.
Inter kemudian mengalahkan Bayern Munich di final. Mereka memenangkan Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions dalam satu musim. Mourinho menciptakan treble pertama dalam sejarah sepak bola Italia. Namun, bahkan setelah mencapai puncak, ia kembali pergi. Real Madrid menjadi tantangan berikutnya. Tugasnya sangat berat, menghentikan Barcelona asuhan Guardiola, salah satu tim terbaik dalam sejarah. Pertarungan itu berlangsung keras, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Mourinho membangun Madrid menjadi tim dengan serangan balik yang cepat dan mematikan. Pada musim 2011-2012, Real Madrid menjadi juara La Liga dengan 100 poin dan 121 gol. Mereka tidak hanya mengalahkan Barcelona dengan persaingan gelar, tapi juga memecahkan berbagai rekor domestik. Namun, tekanan di Madrid menguras hubungan Mourinho dengan sejumlah pemain. Setelah 3 musim, ia pergi tanpa memenangkan Liga Champions bersama klub tersebut. Ia kembali ke Chelsea dan kembali menjuarai Premier League pada 2015. Akan tetapi, hanya beberapa bulan kemudian, performa tim runtuh dan ia kembali dipecat. Disinilah pola dalam kehidupan Mourinho mulai terlihat. Ia datang ketika sebuah klub membutuhkan keberanian, ia membangun mentalitas perang, menciptakan hubungan emosional, menemukan sesuatu, kemudian konflik perlahan muncul. Setelah Chelsea, ia menerima pekerjaan di Manchester United. Pada musim pertamanya, Mourinho memenangkan Piala Liga dan Liga Eropa. Namun, hubungannya dengan pemain serta manajemen kembali memburuk. Pada Desember 2018, ia kembali dipecat. Tottenham kemudian memberinya kesempatan. Mourinho membawa mereka ke final Piala Liga, tetapi ia justru dipecat 6 hari sebelum pertandingan final berlangsung. Untuk pertama kalinya, muncul pertanyaan besar. Apakah sepak bola modern telah meninggalkan Jose Mourinho? Ia kemudian pergi ke AS Roma, klub yang tidak pernah memiliki kekuatan finansial sebesar Chelsea, Real Madrid, atau Manchester United. Di sana, Mourinho menemukan sesuatu yang telah lama hilang, hubungan emosional dengan pendukung. Pada 2022, ia membawa Roma menjuarai UEFA Conference League. Mungkin trofi itu tidak sebesar Liga Champions, tetapi bagi Roma, itu adalah gelar Eropa pertama mereka dalam lebih dari 6 dekade. Setelah pertandingan, Mourinho menangis. Air mata itu memperlihatkan sisi lain dari seorang pria yang selama ini dikenal dengan arogan dan penuh provokasi. Di balik semua perayaan, konflik, dan kalimat tajamnya, Mourinho ternyata masih mencintai kemenangan seperti ketika ia pertama kali mendapatkan kesempatan. Namun kisahnya di Roma juga berakhir dengan pemecatan pada Januari 2024. Mourinho lalu menuju Turki untuk melatih Fenerbahce. Ia kembali berdiri di tepi lapangan, kembali berdebat dengan wasit, dan kembali menjadi pusat perhatian. Setelah gagal membawa klub lolos ke Liga Champions, ia kembali diberhentikan pada Agustus 2025. Anehnya, klub yang menyingkirkan Fenerbahce saat itu adalah Benfica. Tepat karir Mourinho sebagai pelatih kepala dimulai. Beberapa minggu kemudian Benfica menunjuknya sebagai pelatih. Setelah 25 tahun berkeliling Eropa, Mourinho kembali ke titik awal. Namun, bahkan itu bukan akhir perjalanannya. Pada Juni 2026, Real Madrid mengumumkan kembalinya Jose Mourinho. 13 tahun setelah meninggalkan Santiago Bernabeu, ia kembali dipercaya memimpin salah satu klub terbesar di dunia. Pelatih yang dianggap telah selesai itu kembali mendapatkan salah satu pekerjaan terbesar dalam sepak bola. Mourinho telah menjuarai Liga Portugal, Inggris, Italia, dan Spanyol. Ia memenangkan Liga Champions bersama Porto dan Inter, serta menjadi pelatih pertama yang menjuarai Liga Champions, Liga Eropa, dan Conference League. Namun, kisah Mourinho bukan hanya tentang jumlah trofi. Kisahnya adalah tentang seorang pemain yang tidak cukup berbakat, lalu memutuskan memahami sepak bola lebih dalam daripada yang lain. Tentang seorang penerjemah yang berdiri di samping pelatih besar, kemudian menjadi lebih terkenal daripada hampir semua pelatih yang pernah didampinginya. The Special One akan selalu kembali untuk membuktikan bahwa kisahnya belum selesai. Pertanyaannya, mampukah Mourinho menaklukkan sepak bola modern sekali lagi? Atau kepulangannya ke Real Madrid justru akan menjadi pertempuran terakhir dalam karirnya?